Ini adalah bumi, lalu pesawat tersebut bergerak meninggalkan bumi dengan kecepatan 0,8 C. Kemudian dari pesawat tersebut ditembakkan sebuah peluru dengan kelajuan 0,4 C. Searah gerak pesawat. Oke, kita kembali membahas topik khusus pada fisika kelas 12 SMA dengan topik relativitas khusus Einstein. Saya ulangi, relativitas khusus Einstein. Fisika SMA kelas 12. Oke, kita langsung saja membahas tentang relativitas khusus Einstein. Oke, besaran fisika apa saja yang dibahas pada relativitas Einstein? Oke, ada 4 besaran yang dibahas pada relativitas Einstein. Yang pertama adalah kecepatan. Yang kedua adalah panjang. Yang ketiga adalah waktu. Dan yang keempat adalah massa. Keempat besaran ini yaitu kecepatan, panjang, waktu, dan massa adalah besaran-besaran fisika yang dibahas pada relativitas Einstein. Terus bagaimana konsep relativitas Einstein terhadap 4 besaran fisika ini? Ayo kita bahas satu persatu. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang relativitas Einstein kepada 4 besaran fisika tersebut, perhatikan kata-kata kunci berikut ini. Ini adalah kata kunci yang wajib kamu harus ingat. Yang pertama, acuan pengamat ada di bumi. Yang kedua, arah, tentukan apakah positif atau negatif. Nah, ini yang paling penting. Yang ketiga, informasi kecepatan C atau kecepatan cahaya dalam soal dianggap cos alfa. Nanti selanjutnya kita menggunakan trigonometri dasar. Yang kita pakai adalah sin alfanya. Ulangi ya. Informasi kecepatan C dalam soal dianggap cos alfa. Selanjutnya kita gambar trigonometri dasarnya. Dan selanjutnya kita cari besaran sin alfa. Jadi besaran sin alfa ini sangat penting dalam pemakaian pada rumus-rumusnya. Nanti kita lihat betapa mudah menyelesaikan konsep relativitas pada soal-soal besaran kecepatan, massa, waktu, dan panjang. Oke, kita bahas satu persatu. Perhatikan. Postulat Einstein terhadap kecepatan atau V. Kita katakan sebagai kecepatan relativistik. Mempunyai rumus seperti ini. P2 sama dengan P1 plus minus P21 per 1 plus minus P1 V21 per C kuadrat. Ini adalah rumus kecepatan relativistik pada postulat Einstein. Nah, apa itu V1, apa itu V2, apa itu V21? Tadi sudah saya katakan acuannya harus pada bumi. Nah, hal yang harus kalian ketahui dari penggunaan rumus ini adalah V1 adalah kecepatan benda satu terhadap bumi. Ingat ya, terhadap bumi. V2 adalah kecepatan benda 2 terhadap bumi. V21 adalah kecepatan benda 2 terhadap benda 1. Sedangkan C adalah kecepatan cahaya. Nah, ingat,
Positif jika benda A dan benda B bergerak searah, dan negatif jika benda A dan benda B bergerak saling berlawanan. Ini adalah postulat Einstein terhadap kecepatan V yang kita sebut dengan kecepatan relativistik. Oke? Nah, kita lihat contoh soalnya bagaimana postulat Einstein pada relativistik Einstein ini ya, pada besaran kecepatan. Contoh soalnya seperti berikut. Sebuah pesawat antariksa bergerak dengan kelajuan 0,8 C menjauhi pengamat di bumi. Perhatikan, menjauhi pengamat di bumi. Dari pesawat ditembakkan peluru dengan kelajuan 0,4 C searah gerak pesawat. Menurut pengamat di bumi, partikel tersebut bergerak dengan kecepatan berapa? Saya ulangi, menurut pengamat di bumi, partikel tersebut bergerak dengan kecepatan berapa? Oke, kita perhatikan diagramnya atau slow motion dari soal ini. Ini adalah bumi, lalu pesawat tersebut bergerak meninggalkan bumi dengan kecepatan 0,8 C. Kemudian dari pesawat tersebut ditembakkan sebuah peluru dengan kelajuan 0,4 C searah gerak pesawat. Oke, saya ulang ya, searah gerak pesawat. Jadi si pesawat bergerak 0,8 C, si peluru juga bergerak dengan 0,4 C. Dengan arah gerak yang sama. Betul ya? Gerak pesawat kita sebut P1, gerak si peluru kita sebut P21. Kenapa disebut P21? Karena gerak peluru tersebut terhadap benda satu, yaitu si pesawat tersebut. Pertanyaannya adalah, menurut pengamat di bumi, partikel tersebut bergerak dengan kecepatan berapa? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Oke, coba kita list dulu informasi pentingnya. Yang pertama, VC pesawat 0,8 C, ya. P2 berarti kecepatan benda dua terhadap bumi yang akan kita cari. P21 yaitu kecepatan si peluru terhadap si pesawat 0,4 C, dengan C adalah kecepatan cahaya. Ya, kita akan mencoba menyelesaikan soal ini. Perhatikan. Pada benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, teori relativitas Newton menjadi tidak berlaku. Ya, tidak berlaku. Relativitas Newton tidak berlaku. Oke, kita akan coba mengerjakannya. Rumusnya adalah P2 sama dengan P1 ditambah P21 per 1 ditambah P1 P21 per C kuadrat. Oke, ini dia rumusnya. Oke, kita akan masukkan data-datanya. Berarti V2 sama dengan 0,8 P ditambah 0,4 C per 1 ditambah 0,8 C kali 0,4 C per C kuadrat. Oke, kita perhatikan bagaimana cara kerjanya supaya lebih yakin. Oke, perhatikan 0,8 C ditambah 0,4 C adalah 1,2 C. Oke. Nah, setelah itu yang bawah kita proses. Oke, yang bawah kita proses sehingga kita dapatkan 1 ditambah 0,8 C dikali 0,4 C. Berarti 0,32 C kuadrat. Oke. Per C kuadrat lagi di bawahnya. Oke. Oke, sehingga kita akan menyederhanakan ini, yang ini kita coret, sehingga kita selanjutnya kita kerjakan 1,2 C dibagi 1 ditambah 0,32, 1,32. Ya, jelas ya? Itu prosesnya.
Sehingga kita akan dapatkan seperti berikut ini. Jadi hasil akhirnya adalah P2 sama dengan 0,91 C. Jadi menurut pengamat di bumi, partikel tersebut bergerak dengan kecepatan 0,91 C. Sangat mudah ya. Oke, kita lanjutkan kembali kepada postulat Einstein yang lain. Postulat Einstein yang kedua adalah terhadap waktu T. Einstein mengatakan terjadi pemuluran waktu dengan rumus seperti berikut ini. Delta T sama dengan delta T0 per sin alfa. Saya ulangi, delta T sama dengan delta T0 per sin alfa. Di awal saya sudah sebutkan, kecepatan cahaya kita misalkan sebagai cos alfa. Tetapi dalam penggunaan dalam rumus kita menggunakan sin alfa. Jelas ya? Informasi kecepatan C dalam soal dianggap cos alfa. Oke, supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Dua buah kilatan cahaya yang terjadi di bumi diukur oleh pengamat di bumi dalam selang waktu 2 sekund. Berapakah selang waktu kejadian ini menurut seorang pilot pesawat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 T terhadap bumi? Oke, postulat Einstein terhadap waktu. Kita perhatikan apa saja informasi yang didapat. Yang pertama adalah delta T sama dengan 2 second. Kita katakan ini delta T0. Oke. Dengan kecepatan 0,8 C, ya, kita tuliskan P sama dengan cos alpha sama dengan 0,8 C. Nah, yang kita tuliskan 0,8 saja. Lalu, kita lakukan selanjutnya penggambaran trigonometri. Perhatikan. Ini adalah trigonometrinya. Ingat, cos alfa 0,8 bisa dituliskan cos alfa sebagai 8 per 10. Ya, 0,8 itu kita bisa tuliskan adalah 8 per 10. Menurut hukum cos, 8 itu menjadi samping, oke, sedangkan 10 sebagai miring. Makanya ingat sin demi cosami tadesa. Ini paham ya? Sehingga jika kita gambarkan pada segitiga ini, segitiga siku segini ya, kita akan dapatkan informasi seperti berikut. Cos alfa sama dengan 0,8, ini adalah 8 dan miringnya adalah 10. Sehingga dengan menggunakan Pythagoras, kita akan mendapatkan sisi tegaknya adalah 6. Ya, atau akar dari 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat, atau akar 36. Dari trigonometri ini, kita akan mendapatkan bahwa sin alfanya adalah 6 per 10 atau 0,6. Lanjut. Delta T sama dengan delta T0 per sin alfa. Sehingga kita bisa tuliskan delta T sama dengan 2 detik per 0,6. Ingat, sin alfanya adalah 0,6. Sin alfa ini kita peroleh dari sin demi. Sin alfa, ya, depan miring, demi. Sehingga kita peroleh depan alfa adalah 6, sedangkan miringnya adalah 10. Kita dapatkan 0,6. Oke, kita lanjutkan sehingga delta T yang kita hasilkan dari perhitungan ini adalah 3,33 second. Jadi pemuluran waktunya adalah 3,33 second. Oke, kita lanjutkan ke postulat Einstein berikutnya. Postulat Einstein yang berikutnya adalah massa atau M. Bagaimana Einstein menuliskannya? Perhatikan seperti rumus berikut. M sama dengan M0 per sin alfa. Ya, M sama dengan M0 per sin alfa.
dengan M0 adalah massa awal, sedangkan M adalah massa hasil relativistik. Informasi kecepatan C dalam soal dianggap cos alfa. Ini adalah postulat Einstein terhadap massa atau M. Oke, supaya mengerti, kita lihat soalnya yuk. Massa diam elektron adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Tentukanlah massa dan momentum relativitas elektron yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Yuk, informasinya seperti berikut. Massa awalnya adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Dengan V atau cos alfa sama dengan 0,6. Lalu selanjutnya kita gambarkan adalah segitiga untuk trigonometrinya, ya, segitiga itu dengan alfa 0,6. Berarti kita bisa tuliskan 6/10. Sampingnya berarti 6, 10-nya adalah miring, sehingga untuk sisi di depan alfa menggunakan Pitagoras, kita dapatkan 8. Oke, kita lanjutkan. M sama dengan M0 per sin alfa. Nah, M sama dengan M0 per sin alfa. Dengan massa awal 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg sebagai massa elektron. Dengan memasukkan ke rumus, maka kita dapatkan 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg per sin alfanya. Di mana sin alfanya adalah 0,8. Perhatikan, dari segitiga siku-siku ini, kita bisa katakan bahwa sin alfa sama dengan depan per miring. Demi. Depannya adalah 8, miringnya adalah 10. Sehingga kita dapatkan 0,8. Oke, jelas ya? Sehingga kita akan dapatkan massa relativistiknya adalah 11,375 kali 10 pangkat min 31 kg. Sangat mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke postulat Einstein yang terakhir. Postulat Einstein terhadap panjang atau L. Oke, seperti ini dia postulatnya. L sama dengan L0 sin alfa. L sama dengan L0 sin alfa. Di mana L0 adalah panjang awal. Ulangi, postulat Einstein terhadap panjang L sama dengan L0 kali sin alfa. Oke, seperti biasa, informasi kecepatan C dalam soal dianggap cos alfa. Kita lihat contoh soalnya ya. Yuk, langsung saja. Seorang astronot yang tingginya 2 meter berbaring sejajar dengan sumbu pesawat angkasa yang bergerak dengan kelajuan 0,9 C relatif terhadap bumi. Berapakah tinggi astronot jika diukur oleh pengamat di bumi? Oke, kita perhatikan ini postulat Einstein terhadap panjang. Kita perhatikan informasinya adalah L0-nya adalah 2 meter. Ya, sudah SI. Ya, L0-nya adalah 2 meter. Dengan kecepatan 0,9 C, berarti kita akan tuliskan P sama dengan 0,9 C atau cos alfa sama dengan 0,9. Selanjutnya kita akan gambarkan segitiga siku-sikunya dengan alfa. Cos alfa sama dengan 0,9, kita bisa tuliskan 0,9 adalah 9/10. Oke, berarti 9 sebagai samping, sedangkan 10 sebagai miring. Lalu kita akan gambarkan di segitiga siku-siku ini, sehingga kita akan dapatkan seperti berikut. Sampingnya 9,
miringnya 10. Sehingga kita akan mendapatkan sisi tegaknya menggunakan Pythagoras 4,36 atau akar dari 10 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Oke, nah karena ditanya berapakah tinggi astronot jika diukur oleh pengamat di bumi, kita masukkan rumus L sama dengan L0 sin alpha. Oke, L sama dengan L0 sin alpha. Nah, L0-nya adalah 2 meter, saya kira masukkan, dikali sin alpha. Oke, perhatikan dari sini kita bisa tuliskan bahwa sin alpha adalah depan per miring. 4,36 per 10. Oke, sehingga kita dapatkan menurut pengamat di bumi, tinggi astronot tersebut adalah 0,872 meter. Jadi apa kesimpulannya? Postulat Einstein terhadap 4 besaran fisika, kecepatan, massa, waktu, dan panjang, ya sangat mudah. Cara ingatnya seperti ini, hanya besaran panjang yang dikali dengan sin alpha. Sedangkan besaran-besaran yang lain selalu dibagi dengan sin alpha. Saya ulangi, hanya besaran panjang yang dikali dengan sin alpha. Sedangkan besaran-besaran yang lain selalu dibagi sin alpha. Oke, demikian postulat Einstein terhadap 4 besaran fisika. Sukses dan selamat belajar.